Malam di rumah itu lampu selalu menyala. Bukan karena takut, tapi karena khawatir kepada anak mereka. Sejak beberapa bulan terakhir, anak itu sering berteriak di tengah malam. Tubuhnya kejang seperti sedang kerasukan. Kadang ia menangis sambil memeluk perutnya. Kadang tertawa dan suara yang bukan suaranya. Keluarga itu sudah mencoba segalanya. Rumah sakit, psikiater, obat penenang, lalu ke tempat orang pintar. 1, 2, dan 3. Bukannya sembuh, kondisinya justru makin parah. Anak itu mulai sulit berjalan, tangannya sering kaku seperti menahan sakit yang tak bisa ia jelaskan. Sampai akhirnya seseorang menyarankan ada satu tempat pengobatan yang sangat jauh dari rumah mereka. Dan mereka pun berangkat. Perjalanan panjang itu menguras segalanya, tenaga, uang, dan harapan. Malam mulai turun saat mereka sampai di kota tujuan. Anak itu tertidur, bukan karena tenang, tapi kelelahan. Akhirnya, mereka memutuskan bermalam di sebuah hotel, hanya 1 malam, sekedar mengumpulkan tenaga. Hotel itu tampak biasa, tenang, dan hangat. Pagi harinya, ayah anak itu duduk sendirian di lobi. Sambil menelpon, suaranya pelan dan tertekan. Ia menutup telepon, menyandarkan tubuhnya ke sofa, wajahnya terlihat sangat lelah. Lelah yang bukan karena kurang tidur, tapi karena terlalu lama berharap. Saat itulah aku pun duduk di sofa semeja dengan pria tadi, sambil memegang ponsel. Tidak lama kemudian berlalu dalam diam. Beberapa detik kemudian, istri ayah itu berlari, wajahnya panik. "Mas, anaknya kambuh lagi." Suami istri itu pun bergegas. Aku pun mengikuti mereka menuju kamar. Dalam kamar, anak itu terbaring kaku, napasnya berat, matanya terpejam, tapi alisnya berkerut. Sepertinya seseorang yang sudah terlalu lama menahan sakit. Aku memandangnya lalu berkata pelan kepada orang tuanya. "Dulu nenekku pernah mengajariku cara menyembuhkan hal seperti ini." Ayah dan ibu itu saling pandang. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka pun mengangguk. Aku duduk di samping ranjang anak itu, menggenggam tangannya, memejamkan mata. Tak ada mantra dan ritual aneh. Beberapa detik kemudian, tubuh anak itu mulai rileks. Nafasnya teratur, wajahnya tenang, seperti tertidur pulas setelah lama tidak merasakan damai. Aku menarik makhluk yang ada di tubuh anak itu ke dimensi gelap. Makhluk itu tersentak. Ia kini berada di tempat yang asing dan berhadapan dengan bagian tubuh mistikku. Gelap, kosong, tubuhnya terikat rantai sihir. Ia kuntilanak merah. "Apa ini?" jeritnya. Aku dengan tubuh mistikku berdiri di hadapannya. "Tenang, aku beri kau 2 pilihan. Sebutkan siapa tuanmu, atau kau pilih satunya. Aku akan membakarmu di sini." Makhluk itu gemetar, akhirnya memilih hidup, dan ia menyebut satu nama seorang dukun. Dalam sekejap, aku sudah berdiri di hadapan seorang dukun di tempat ritualnya. Dukun itu terkejut, belum sempat bereaksi. "Kau dukun yang membuat anak itu kesakitan, bukan? Aku beri kau 2 pilihan. Sebut siapa nama yang menyuruhmu dan apa tujuannya, atau kau terbakar bersama tempat ini." Dukun itu runtuh. Akhirnya dia menyebutkan sebuah nama yang ternyata seorang rekan bisnis, ayah dari anak itu. Iri, dendam, tak suka melihat kesuksesan orang lain. Setelah itu aku memanggil kembali tubuh mistikku, lalu membuka mataku di kamar hotel. Aku pun menceritakan semuanya pada ayah anak itu. Ayah itu terdiam lama, lalu berkata lirih, "Tolong jangan biarkan anak saya diganggunya lagi. Aku tidak akan dendam padanya." Aku mengangguk. Memang sebenarnya aku bisa menghabisi mereka, tapi orang jahat pun punya keluarga. Aku tak sampai hati, dan ternyata kau sependapat denganku. Aku menanamkan sedikit sihir pelindung ke dalam tubuh anak itu. Sihir yang membuatnya tak bisa lagi dirasuki. Aku pun meyakinkan ayahnya. "Tenang saja, Pak. Mulai saat ini anakmu akan baik-baik saja." Makhluk-makhluk itu
tidak akan lagi bisa merasuki tubuh anak bapak. Saya jamin itu. Keesokan paginya keluarga itu pulang, berpamitan dengan aku dan Kiki. Anaknya berjalan sendiri bermain ceria dan tersenyum. Sementara itu di tempat lain, kuntilanak merah itu tetap terikat di dimensi gelap. Aku menghukumnya karena dia telah menyakiti anak itu sampai aku menentukan kapan harus melepaskannya. Sorenya, aku dan Kiki duduk bersama di lobi sambil minum kopi dan berbincang santai sekaligus membicarakan tentang perkembangan hotel ini.